Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Kahardita Maura Amanda, Sabrina Andarini, Rasyid Muhammad Fajar, dan juga Farah Adila. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai interpersonal and organizational communication on Google Company. Komunikasi merupakan transfer informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain. Proses tersebut melibatkan sender, message and receiver, encoding dan decoding, medium, feedback, dan interference. Berikut merupakan bagian dari proses komunikasi. Pesan yang belum terkirim oleh sender akan mengalami tahapan encoding. Encoding adalah menerjemahkan pesan ke dalam simbol atau bahasa yang dapat dimengerti. Simbol dapat berupa bahasa, kata, atau gerak tubuh. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyandikan ide menjadi pesan yang dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu message atau pesan, yaitu setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang terkirim dari satu orang ke orang lain. Pesan ini menjadi inti dari proses komunikasi yang sedang terjalin. Pesan sendiri bisa melewati media seperti teks atau email, menulis catatan dengan tangan, atau berkomunikasi dengan suara secara langsung melalui telepon atau konferensi video. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol ini selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan atau perceived message. Semua interpretasi oleh penerima dipengaruhi oleh pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya mereka. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi ini yakni supaya tindakan atau apapun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai konteksnya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya, individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Namun, dalam proses komunikasi ini terdapat noise, yaitu gangguan dan hambatan yang mengganggu transmisi pesan. Noise dapat terjadi di media, di encoding ataupun di decoding. Beberapa hambatan umum yaitu penggunaan media yang tidak tepat, kata bahasa yang salah, kata-kata yang menghasut, dan kata-kata yang bertentangan dengan bahasa tubuh. Hal penting yang harus dilakukan oleh manajer. Pertama, manajer perlu menyesuaikan komunikasi mereka dengan media yang tepat untuk situasi yang tepat. Kedua, manajer harus menjadi komunikator yang efisien dan efektif. Komunikator yang efisien adalah ketika Anda dapat mengirimkan pesan Anda secara akurat dalam waktu singkat. Sedangkan komunikator yang efektif adalah ketika pesan yang Anda maksudkan dipahami secara akurat oleh orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal dan yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi berdasarkan struktur organisasi, yakni terdiri dari 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan eksternal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam suatu organisasi atau kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah secara timbal balik. Komunikasi vertikal terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah atau mengalir dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi ke atas, sedangkan komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir ke atas atau ke atas dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi.
Arus komunikasi yang efektif membantu motivasi para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efisien. Selanjutnya yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Tujuan utama komunikasi ini adalah koordinasi. Komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi sehingga mempercepat tindakan. Komunikasi horizontal ini dapat dihambat oleh tiga hal. Yang pertama, oleh spesialisasi yang membuat orang hanya fokus pada pekerjaan mereka. Kedua, adanya persaingan antar pekerja atau unit kerja yang mencegah berbagi informasi. Dan yang ketiga, kurangnya dorongan dari manajemen. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi ini terdapat di luar organisasi, mengalir antara orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pemimpin atau orang maupun kelompok yang mewakilinya dengan publik sasaran, yang meliputi masyarakat sekitar, organisasi, instansi pemerintah, konsumen, pelanggan, dan media massa. Dan jenis kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal berkembang di luar struktur formal dan tidak mengikuti rantai komando dan lebih spontan. Komunikasi informal terjadi antara karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama lain dan satu sama lain terlepas dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Biasanya komunikasi informal terjadi sebagai perwujudan dari keinginan manusia untuk bersosialisasi dan keinginan untuk menyampaikan informasi yang dimilikinya yang dianggap tidak dimiliki oleh rekan sejajarnya. Proses komunikasi informal ini juga disebut sebagai grapevine atau selintingan, gosip atau desas-desus. Dalam banyak kasus, grapevine dapat mengakibatkan penyampaian informasi yang keliru dan menimbulkan hambatan terhadap komunikasi yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Google merupakan organisasi yang sangat terbuka dan menghargai pendapat serta pandangan dari setiap karyawannya. Google tidak hanya menganggap karyawannya sebagai pekerja saja, namun juga sebagai wadah pemikir untuk ide-ide yang baru. Nah, Google memiliki misi yaitu untuk mengorganisir informasi yang dapat diakses secara universal. Komunikasi ke atas di Google. Nah, setiap karyawan Google, mereka ini dapat berbicara langsung dengan bos utama mereka. Selain itu, karyawan-karyawan di Google juga bebas untuk mengemukakan pendapatnya atau membantu menciptakan ide-ide yang baru. Google sedang mencoba untuk menghilangkan semua top-downness dari pengambilan keputusan. Lalu pendiri dan eksekutif puncak Google membuat diri mereka tersedia secara langsung seminggu sekali untuk berinteraksi dengan karyawan di Google Headquarters. Lalu untuk komunikasi ke bawah di Google, karyawan Google di sini bekerja 24/7, bahkan ketika di rumah mereka bisa menerima email terkait pekerjaan dari atasan mereka. Juga bahkan tak jarang mereka melakukan video conference untuk membahas pekerjaan tersebut. Google sudah tidak menggunakan kertas. Nah, oleh karena itu, semua komunikasi terjadi melalui email dan teks. Bahkan wakil presiden Google mengganti email bulletinnya dengan video YouTube yang berdurasi 3 menit. Komunikasi diagonal adalah komunikasi lintas fungsi antara karyawan di berbagai tingkat organisasi. Misalnya, jika wakil presiden penjualan mengirim email ke wakil presiden manufaktur menanyakan kapan pertukaran tersedia untuk pengiriman, ini adalah contoh komunikasi horizontal. Tetapi jika perwakilan penjualan mengirim email ke wakil presiden pemasaran, maka komunikasi diagonal telah terjadi. Setiap kali komunikasi berpindah dari satu departemen ke departemen lain, manajer pengirim harus menjadi bagian dari loop. Seorang manajer mungkin berada dalam posisi yang memalukan dan tampak tidak kompeten jika dia tidak mengetahui semua yang terjadi di departemennya. Kepercayaan bisa hilang
dan karir rusak karena tidak memperhatikan protokol komunikasi utama. Komunikasi diagonal menjadi lebih umum dalam organisasi dengan struktur datar, matriks berbasis produk. Keuntungannya meliputi membangun hubungan antara karyawan tingkat senior dan tingkat bawah dari berbagai bagian organisasi, mendorong informasi informal dalam organisasi, mengurangi kemungkinan pesan terdistorsi dengan melalui filter tambahan, dan mengurangi beban kerja manajer tingkat senior. Komunikasi diagonal di Google. Komunikasi diagonal terjadi melalui jaringan yang sama seperti komunikasi atas dan bawah. Penggunaan media elektronik merupakan prasyarat bagi Google. Hal ini diperkuat oleh perusahaan agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan mereka memiliki petugas keluhan karyawan yang menangani keluhan semua karyawan mereka di Google. Komunikasi vertikal adalah proses komunikasi di mana informasi atau pesan mengalir antara atau di antara atasan, supervisor, pemimpin atau manajer kepada bawahan, karyawan atau anggota tim dari berbagai tingkat struktur organisasi dalam arah ke bawah atau ke atas. Dengan demikian, komunikasi vertikal dapat bersifat ke atas atau ke bawah. Beberapa contoh komunikasi vertikal termasuk instruksi, laporan formal, perintah bisnis, dan laporan kerja. Bentuk komunikasi ini bisa berupa formal atau informal. Komunikasi vertikal di Google. Perusahaan menekankan kerja tim. Untuk bekerja sebagai tim yang efektif, mereka menggunakan teknologi dokumen bersama. Selain itu, mereka bekerja sama di seluruh lini produk untuk memberikan pengalaman yang tak tertandingi. Contoh terbaik adalah Android. Semua produk Google telah menyatu menjadi Android. Hal ini hanya dimungkinkan oleh jaringan komunikasi yang cepat dan akurat.